Pria ini memasukkan sebuah obat ke dalam minuman yang akan ia berikan untuk si gadis. Dari luar jendela, pemulung ini merekam aksi kejahatan pria itu hingga ia pun menggelengkan kepalanya. Gadis ini masih belum menyadari jika pria itu berniat jahat padanya. Agar tidak ketahuan, si pria mengaduk minumannya. Setelah melihat foto itu, si gadis bertanya siapakah anak kecil yang ada di foto tersebut. Si pria berpura-pura mengatakan jika anak kecil itu adalah anaknya. Semenjak kecelakaan yang membuatnya menjadi cacat, istrinya menjadi meninggalkannya dan membawa sang anak. Setelah itu, si gadis berkata jika ia ingin pulang karena sudah terlalu lama pergi dan ia takut orang tuanya akan sangat mengkhawatirkannya. Si pria memintanya untuk meminum air yang sudah ia siapkan. Baiklah, aku akan meminumnya, setelah itu aku pamit pulang. Si gadis pun akhirnya meminum air yang telah dicampur obat oleh pria itu. Setelah meminumnya, si gadis pun pamit pulang. Namun saat di depan pintu, si gadis mulai merasakan efek dari obat itu. Dengan cepat, pria itu memegang si gadis dan menyuruhnya untuk duduk di kasur itu. Tak berapa lama, si gadis pun pingsan tidak sadarkan diri. Pria ini merasa senang karena si gadis telah berhasil ia taklukkan. Namun ia tidak mengetahui jika polisi bersama wanita itu telah tiba di depan rumahnya. Setelah si gadis tidak sadarkan diri, pria ini memanfaatkan kesempatan untuk merekamnya. Sementara di luar, pemulung itu terus merekam aksi kejahatannya hingga tangannya menyenggol jendela itu dan membuat pria tersebut kaget sembari melihat keluar jendela untuk memastikan apakah ada seseorang di luar sana. Setelah itu, pria ini segera menutup pintu jendelanya. Saat akan melanjutkan aksinya, polisi mengetuk dan memintanya untuk membukakan pintu. Hal itu membuat pria tersebut menghentikan aksinya. Mendengar tidak ada jawaban, polisi kembali mengetuk pintu itu. Pria ini segera keluar untuk melihatnya. Setelah pintu dibuka, ia bertanya ada keperluan apa. Bolehkah kami melihat ke dalam rumahmu karena wanita ini telah kehilangan handphonenya dan ia meyakini jika pencuri itu masuk ke dalam rumahmu. Kurasa pencuri itu tidak berada di sini karena aku tidak melihat siapapun, ujar si pria. Si wanita pun berkata jika ia sangat yakin kalau pencuri itu masuk ke dalam rumahnya. Namun si pria tidak percaya karena sangat sulit bagi seseorang untuk bisa masuk ke dalam rumahnya melalui dinding pagarnya yang sangat tinggi. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya?